kadang juga kita gontok-gontokan, apa ya bahasa Indonesianya tuh, saling berdinamika lah. Artinya, kedinamikaan tim ini menjadi penting, supaya kita mampu belajar resilience terhadap semua proses yang sudah kita alami sejauh ini gitu. Halo Kak Akmal, apa Halo halo, kabar? alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk ngerjain beberapa project, ngatur beberapa project supaya tetap bisa balance. Kenalin dulu dong, Kak Akmal nih siapa sih di TLE? Ya oke, beberapa orang manggilnya Mal, Akmal gitu ya. Nama lengkap saya Fauzi Akmal, role saya di The Local Enabler sebagai program director. Program director itu cukup unik ya teman-teman, karena kemampuan mengorkestrasi, kemudian melihat segala posibilitas apa yang bisa dikerjakan bersama kekayaan ekosistem The Local Enablers itu jadi hal yang menyenangkan buat saya. Tahu. Oke, program director ya lebih spesifiknya. Jadi TLE itu kayak akan ekosistem tadi, unit kita ada 7 yang kemudian masing-masing punya kemandirian untuk bikin project, bikin program, bikin inovasi. Nah, kita tuh coba menyelaraskan dengan goals kita di local enablers. Kemudian hasil-hasil projectnya itu kita coba seimbangkan. Jadi bukan cuma ngomongin tentang uang, ngomongin tentang project apa dengan siapa, tapi sudah sejauh mana projectnya itu bisa mendukung pada goals kita gitu. Oke, kalau ketemu sama orang itu adalah kewajiban di local enablers ya. Artinya setiap apa namanya hari minimal kita ngobrol sama satu orang dulu gitu. Kenapa harus ngobrol sama orang gitu ya? Karena kita sadar kalau kekayaan the local enablers ini secara knowledge ya tidak didapatkan dari satu tempat. Kita harus bikin cabang-cabang lain. Dengan ngobrol dengan orang itu adalah salah satu apa namanya ya, salah satu cara kita untuk mempercepat hasanah kita. Misal saya ngobrol hari ini dengan Amar, saya ngobrol sama Mizran, dapatnya apa dan kemudian didiskusikan lagi di tim gitu. Oh, saya kemarin dapat ini, keren nih kalau kita bikin ini gitu. Nah, makanya peran dan fungsi program director adalah mendengar ya. Saya lebih banyak mendengar, kemudian apa yang mau kita ciptakan ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Program selalu ada ya, itu alhamdulillah gitu ya. Cuma apa namanya, tidak juga kita setiap harinya tuh ngerjain project. Kita tuh mesti balancing. Nggak setiap harinya tuh kerja gitu. Kalau kerja terus kapan waktu belajar, kapan waktu berjejaring. Ada satu teori namanya Big Rock ya. Itu keren banget. Jadi dalam satu kesempatan kamu itu bisa punya banyak tujuan. Nah, jadi contoh, kita datang ke Jakarta untuk ngerjain project bersama mitra gitu. Nah, tapi satu waktu ke Jakarta itu tidak akan kita habiskan untuk ngerjain project. Tapi kita akan berjejaring, ngobrol sama orang, beli buku gitu ya di Periplus, di perpustakaan dan lain segala macam. Itu juga yang kita terapkan selama ini. Artinya kita selalu create more possibilities every day dengan siapapun, dengan apapun ya. Jadi outcomes-nya adalah, bentuk ujungnya adalah project yang tiada henti. Ini kenapa nggak pernah habis, karena tadi ya, kita tuh sebenarnya berpikir slow thinking. Slow thinking itu bukan berpikir lambat atau tell me gitu ya, telat mikir, tapi slow thinking itu adalah berpikir berideasi. Jadi ada bukunya namanya Thinking Fast and Slow. Thinking Fast and Slow ini menarik ya, menarik karena berbicara cara berpikir cepat dan cara berpikir lambat. Contoh cara berpikir cepat itu adalah ketika kamu dihadapkan dengan ular kobra yang berbisa gitu ya. Maka cara mikirnya cepat. Lo harus menyelamatkan diri, lari gitu ya. Itu mikir cepat. Cuma kalau kita ngobrolin UMKM, kita ngobrolin kelembagaan, kita ngobrolin inovasi, nggak bisa juga mikirnya cepat gitu. Karena ada manusia di situ, ada tim, ada organisasi yang perlu kita coba tahu dulu karakteristiknya, baru kita bisa berideasi di situ. Artinya thinking slow itu bukan tadi ya saya bilang tell me,
tapi cara berpikir lambat, mengenal dulu dong, kita ideasi, dan kemudian nggak habis ya karena tadi timnya ketemu sama orang lain, dapat masukan lain, dapat sudut pandang lain gitu ya, yang akhirnya bisa memperkaya sudut pandang kita di local ini. Oke, kalau ngomongin soal tim berarti ngomongin soal manusia, ngomongin soal HR ya sebenarnya, sangat dinamis ya sebenarnya, kita tuh seringkali, mengapresiasi satu sama lain itu penting ya, tapi nggak, kadang juga kita gontok-gontokan, apa ya bahasa Indonesianya tuh, saling berdinamika lah. Artinya, kedinamikaan tim ini menjadi penting, supaya kita mampu belajar resilience terhadap semua proses yang sudah kita alami sejauh ini gitu. Jadi, tim ini di-balancing-nya gimana, pertama kita, ngobrol ya, ngobrol lewat pertemuan harian, mingguan, bulanan gitu ya. Sudah sampai sejauh mana sih apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan ini, mendukung pada tujuan bersama kita. Jadi, eee gontok-gontokan sehari 2 hari sama, tim, itu nggak apa-apa menurut saya, atau diperbolehkan itu di TLE. Cuma, yang harus dijaga adalah sedekat mana sih kita dengan visi kita. Apakah dengan melaksanakan project ini, itu mendekatkan atau menjauhkan gitu. Nah, jadi yang dikontrol sebenarnya itu. Nah, kalau project-project ini, kegiatan-kegiatan ini sudah mendekatkan kita sama visi, kenapa kita harus, gontok-gontokan lagi, kita harus marah-marahan lagi? Toh semakin dekat kan sama visinya. Jadi upayakan, itu tersampaikan kalau ada VUCA ya, volatile, uncertainty, clarity, sama ambiguity. Nah, itu tuh akan dibahas sama VUCA Prime. VUCA Prime itu V-nya adalah vision, U-nya adalah, apa saya lupa, pokoknya, C-nya adalah clarity dan A-nya adalah agility. Nah gitu, jadi itu yang kita belajar, apa namanya, semua tim tuh harus bisa, tahu sejauh mana kita sudah dekat dengan tujuan, gitu. Oke, yang paling susah di project itu ya sebenarnya yang punya project-nya, which is mitra kita gitu. Karena mereka tidak ada di internal kita, mereka eksternal dan kita juga perlu menjaga hubungan baik sama mereka. Makanya kalau di local enablers kita punya project management office yang akan membagi orang yang terlibat dalam peranan project itu menjadi tiga. Pertama ada PO, project owner atau project officer, kemudian tim developer, dan satu lagi adalah Scrum Master. Nah, PO ini adalah, yang berhubungan dengan mitra gitu ya, dia yang akan ngobrol sama mitra, negosiasi sama mitra, ngobrol lebih jauh sama klien, apa yang klien mau dan kemudian, nanti dia juga yang akan mensintesa ya, apa yang klien mau itu ke tim developer. Jadi, harus pandai nih, PO itu untuk melihat klien ini butuhnya apa sih, apa yang mau kita kolaborasikan sama klien, dan nilai-nilai apa yang mau kita ciptakan bersama. Nah, nanti, penambahan nilai ini akan dibentuk di tim developer ya. Tim developer ini isinya banyak ya, youth facilitator di local enablers gitu ya, ataupun, dosen-dosen, dari tamu lain gitu yang kita sengaja undang untuk, memperkaya ideasinya, dan terakhir adalah Scrum Master. Scrum Master ini fungsinya adalah memastikan, definition of done gitu ya, sudah selesainya tuh sejauh mana. Misalnya, apakah proyeknya sudah dibikin learning journey gitu, pengalaman belajar. Nah, nanti yang ngecek sudah atau belumnya itu Scrum Master. Jadi, kita cukup rapi lah mengontrol ini namanya Project Management Office, sehingga, bisa juga membagi tim nantinya, tidak, tim, kewalahan gitu ya. Karena kalau satu tim developernya sudah, mengerjakan project A yang durasinya selama 1 tahun gitu, dan intens, artinya kita harus cari tim baru yang tidak bisa itu lagi. Dan kemudian, caranya ngatur mitra gimana ya, PO harus lebih banyak ngobrol sama mitra gitu ya. Pendekatannya, beyond ya, pendekatannya beyond tidak cuma, di pekerjaan, kita juga harus bisa touch, personal issue-nya dia gitu. Misalnya, kalau suka bersepeda, kita ajak bersepeda bareng dan lain segala macam gitu. Oke, project director ini satu saya banyak belajar ya, mengajarkan saya banyak hal karena, basic saya adalah orang kreatif ya.
Orang kreatif itu menganggap semuanya penting, menganggap semuanya urgent gitu ya, menganggap semuanya harus dikerjakan sekarang. Nah, tapi ketika belajar PMO, Project Management Office, ada loh yang harus diprioritaskan namanya. Artinya tidak semua menjadi penting dan ada juga yang bisa didelegasikan. Tidak semuanya harus kamu kerjakan, bisa dikerjakan sama tim, bisa dilimpahkan, diperpanjang tangankan kepada yang lain gitu. Nah, itu menjadi menarik buat saya karena sekarang kerjaan saya jadi santai, karena saya hanya perlu mengorkestrasi gitu ya, tidak banyak turun ke hal-hal teknis. Saya senangnya adalah ideasi gitu ya. Jadi buat saya pribadi menjadi seorang program director itu menyenangkan karena sekali lagi ranah saya di kreativitas itu dipakai di penyusunan ide gitu ya. Dan kemudian saya tidak banyak turun ke teknis lebih jauh. Ya, saya punya banyak jaket sebenarnya teman-teman ya. Jadi jaket yang saya pakai hari ini adalah jaket The Local Enablers. Artinya ketika saya pakai jaket The Local Enablers, fokus dan intensi saya ada di The Local Enablers. Tapi setelah pulang dari The Local Enablers, saya pakai jaket saya sebagai Akmal misalnya. Akmal tuh suka apa? Akmal tuh suka fashion misalnya. Akmal tuh suka musik misalnya. Jadi saya akan fokus ke fashion dan musik setelah saya selesai dengan The Local Enablers. Kenapa saya perlu fashion, musik, ataupun hal-hal lain yang bermain di luar saya gitu. Karena satu, otak saya tidak akan diforsir ya, kita bahasanya forsir ya. Forsir kecapean juga kalau seharian atau seminggu tuh mikirin kerjaan gitu. Kita juga perlu refreshing, as human being perlu apa namanya dopamin ya. Dopaminnya tuh bisa dari makanan enak, bisa dari musik enak, bisa dari teman ngobrol enak dan segala macam. Jadi pintar-pintar memilih jaket saya bilang tuh. Punya 5, 6, 7 jaket menyenangkan. Jadi hobi juga nggak boleh ditinggalkan. Karena itu lagi saya tadi dapat pemahaman bahwa bisa dikerjakan bersama orang lain melalui project management office ini. Gitu. Iya, membaca tentu ya menjadi penting, tapi tidak harus lewat buku ya. Kalau saya senangnya sebenarnya belajarnya lewat media-media seperti ini ya, di podcast di YouTube gitu ya. Artinya pembelajarannya bisa dinikmati umum di sini artinya bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Tapi penting juga untuk baca buku. Kemudian yang paling kerasa banget dari saya sih mainnya ya. Main saya tuh kalau nggak malam, kalau nggak jauh nggak akmal katanya gitu. Jadi apa namanya main jauh ini kemudian membawa kita dengan posibilitas baru ya. Let's say kita berkunjung ke Mandalika, ke Papua, ke Maluku, ke Manado, itu pasti selalu punya teman. Di mana dapat temannya gitu ya? Ya tadi komunitas dan lain segala macam. Terus kemudian main ini apa korelasinya sama kerjaan saya gitu ya? Dengan banyaknya teman, dengan kekayaan ekosistem yang saya bangun ataupun yang Tele bentuk 13 tahun ke belakang gitu ya, kita tuh jadi dimudahkan dalam segala urusan proses kerja gitu ya. Jadi kalau nyari mitra di NTB nggak lagi susah gitu ya. Nyari mitra di Jakarta segambreng gitu ya. Spesifik mitra yang ngomongin agility misalnya itu juga udah terpetakan dengan baik akhirnya. Oke, sebenarnya program director itu kalau di breakdown kerjaan setiap harinya pusing-pusing juga ya ngatur serangkaian banyak project. Cuma yang apa namanya bisa saya sampaikan ke teman-teman jadi pembelajaran juga adalah pressure itu ternyata menyenangkan ya. Karena saya di project management itu kena banyak pressure ya mulai dari internal eksternal apa namanya PLN-nya itu sendiri tapi saya memandang si pressure ini jadi sebuah hal yang menyenangkan untuk dikelola ya. Jadi jangan takut kalau dapat pressure, jangan juga stres, jangan juga kebingungan gitu ya. Silahkan obrolin sama timnya karena pressure ini kalau kita beranalogika dengan mutiara dan berlian ya. Mutiara itu kan adalah apa namanya bola yang terendap di kerang ya. Kemudian kerangnya harus apa namanya menahan rasa sakit dan lain segala macam. Tapi ujungnya jadi mutiara gitu. Pun sama kayak berlian itu batu paling keras di dunia gitu. Kalau dia nggak keras, nggak kena pressure yang lebih keras daripada dia, ya nggak akan jadi berlian namanya. Nah, jadi kalau saya highlight adalah
Pressure itu hal yang yang paling mahal buat saya selama menjadi project management office. Oke, tonton terus serangkaian seri dari Tele Digital karena akan menambah wawasan kamu tentunya itu udah pasti. Tapi yang jadi penting adalah kalian punya obrolan yang menarik, tidak itu lagi, dan tentunya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan.